warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitaballahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para bapak ibu yang berbahagia, alhamdulillah segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpah curahkan atas kita nikmatnya yang tidak pernah mengenal jeda di dalam hidup kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu tentunya. Nikmat yang mudah-mudahan terus membuat kita mengingat akan kebesaran dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala hingga kemudian kita menjadi orang-orang yang bersyukur atas nikmat tersebut. Yang kedua, salat dan salam semoga terlimpah curahkan atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, kepada mereka orang-orang yang senantiasa mencintai beliau, berupaya untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau dalam kehidupan. Para hadirin yang berbahagia, kajian kita pada kesempatan malam hari ini adalah kepada tazkiyatun nafs. Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan kita satu doa yang senantiasa dibaca dan mohon kepada Allah terkait pentingnya kita membangun tazkiyatun nafs. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rasulullah bersabda dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ini ketakwaannya. Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha, dan bersihkanlah jiwaku. Innaka khairu man zakkaha, karena engkau adalah sebaik-baiknya zat yang membersihkan jiwa. Karena sesungguhnya yang memiliki jiwa kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah mengatakan kepada kita di dalam satu surat, surat Asy-Syams, ya, beliau mengatakan wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar membersihkan jiwanya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha, dan engkaulah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi pelindungnya, yang menjadi pengayomnya. Di dalam konteks kehidupan kita bahwa tidak ada orang yang hidup tanpa dosa, gitu. Ya, tidak ada orang yang hidup tanpa salah. Jadi nyatanya kemudian bahwa kita ini adalah orang-orang yang senantiasa bahkan ya, punya rutinitas melakukan dosa, ya, atau sering berdosa, sering bersalah. Gitu. Ya, kadang-kadang ada yang kita sadari kesalahan itu, tapi juga kadang-kadang ada kesalahan yang tidak kita sadari. Makanya Rasulullah SAW juga mengajarkan kita doa pagi dan petang. Ya, kita senantiasa berdoa, Allahumma, ya, inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuh, ya, wa nastaghfiruka lima la na'lam. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari dosa syirik yang kami tahu, ya, dan kami beristighfar kepada Engkau
memohon ampun kepadamu dari dosa yang kami tidak tahu. Gitu. Maka ini penting kemudian di dalam kehidupan kita terus membangun semangat ya tazkiyatun nafs ini, karena ini adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ini menjadi ruh ibadah. Apa artinya ibadah tanpa kemudian ada upaya dari kita untuk senantiasa membersihkan jiwa. Karena ada orang ibadah tapi kemudian ibadahnya tidak mampu sampai kepada membersihkan jiwa. Makanya ada orang sholat tapi Allah mengatakan fawailul lil musalli. Gitu ya. Orang sholat tapi Allah katakan kepadanya celakalah orang yang sholat. Gitu. Ya. Makanya ibadah kita ini harus sampai kepada ya, proses tazkiyah, ya. Proses memperbaiki diri, membersihkan hati, menata jiwa, gitu. Agar kita menjadi pribadi yang lurus, ya. Agar kita menjadi pribadi-pribadi yang istiqomah di dalam jalan kebaikan ini. Ya. Makanya doa kita ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Nah, salah satu di antara bab penting ya yang disusun oleh para ulama kita terkait dengan masalah tazkiyatun nafs ini adalah aspek yang terkait dengan ya amal-amal hati yang sangat utama gitu. Makanya fokusnya kita sesungguhnya adalah pada hati gitu. Kalau nafas itu jiwa ya, dan ia sangat berkaitan ya tentunya dengan hati gitu. Ya, maka di sini kemudian penting ya mengetahui ya, hal-hal yang terkait dengan al-a'malul qalbiyah ini, amal-amal hati ini gitu. Sebab ia sangat menentukan ya, pada akhirnya seluruh kerja-kerja anggota tubuh kita ini akan mengikuti apa yang ada dalam hati ya. Seluruh apa yang dilakukan oleh anggota tubuh yang terlihat ini, dia hakikatnya adalah cerminan dari apa yang ada dalam hati. Maka baginda Rasul kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang diriwayatkan Bukhari, beliau mengatakan, ya, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salaha ya al jasad kulluhu wa idza fasadat fasada al jasad kulluhu ala wa hiya al. Nabi SAW mengatakan bahwa sesungguhnya dalam jasad kita ini ada segumpal daging, kata Nabi SAW. Kalau segumpal daging itu baik, maka semua akan baik. Tapi kalau segumpal daging itu buruk, maka semuanya akan buruk. Ala wahyal qalbu, dan segumpal daging itu, kata baginda Nabi SAW, adalah hati. Gitu. Dan pada akhirnya kemudian seluruh amal ini ya, akan dibawa, ya, akan ditelisik oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang melatar belakanginya, dan itu ada pada hati manusia. Ya. Makanya salat kita ini ya, dari rumah pergi ke masjid setiap hari ini, pada akhirnya kemudian akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala kadar keikhlasannya itu. Ya. Motif yang melatar belakangi ya, kerja-kerja kita atau amal-amal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya, itu dilihat dari hatinya. Ya. Maka nanti akan dibongkar oleh Allah yauma tublas sarair. Ya. Pada hari di mana sesuatu yang tersembunyi akan dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yauma tublas sarair. Ya. Ya. Wa badalahum ma lam yakunu yahtasibun gitu. Dan Allah akan tampakkan hal-hal yang dulu mereka tidak pernah perhitungkan, dibongkar oleh Allah. Apa yang dibongkar? Isi hati. Ya. Maka Rasul dalam satu hadis yang lain mengatakan ya, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanduru ila qulubikum. Ya, Allah tidak pernah melihat ya,
bentuk fisik kita, performa kita, gitu ya. Tapi Allah lebih melihat apa yang ada dalam hati manusia. Maka al-qalbu wal malik, maka dia adalah raja. Ya. Maka jawarih ini, ya, seluruh anggota tubuh ini dia adalah prajuritnya saja. Maka dia akan ikut apa kata hati. Gitu. Gitu. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, idza saluhat saluha al-jasadu kulluh, kalau hatinya baik maka semua akan baik. Kalau buruk maka semua akan buruk. Makanya Allah mengatakan qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh, ya, beruntunglah orang yang senantiasa berupaya untuk membersihkan hatinya, ya, membersihkan jiwanya, dan sungguh celaka orang yang terus mengotorinya, ya, menempelkan noda-noda dosa di dalamnya. Ya. Maka menata hati ini menjadi sebuah pekerjaan, ya, yang sangat inti dalam kehidupan kita. Ya, pada saat hari-hari ini kita berada dalam satu kehidupan, hampir semua penilaian adalah ada pada fisik, ya, performa manusia, gitu kan. Ya. Dan memang kita tidak punya kuasa untuk menilai hati manusia. Ya. Ya. Makanya ada istilah dalam konteks fikih, nahnu nahkumu bil dhawahir. Kami ini hanya bisa menghukumi zahirnya saja. Wallahu yatawallas sarair, dan Allah mengetahui apa yang tersembunyi. Jadi cakupan fikih itu yang telah kita bahas, itu dia hanya menghukumi apa yang nampak. Ya, menghukumi apa yang nampak. Ya. Tetapi apa yang nampak dalam Islam itu, dia mengikuti apa yang ada dalam hatinya. Ya, makanya dalam kaidah, ya, usul fikih yang pertama dan utama itu adalah al-umuru bimaqasidiha. Ya, setiap perkara itu tergantung dari niat dan maksudnya itu. Makanya bab ikhlas ini, ya, adalah bab tentang bagaimana kemudian kita berupaya untuk terus menata niat kita dalam kehidupan. Sebab intinya ada di situ. Sebab kita akan berinteraksi dengan realita bahwa hati ini merupakan satu bejana yang tidak pernah, ya, tetap pada tempatnya. Maka dia akan berbolak-balik. Maka ulama kita mengatakan summiyal qalbu qalban li syiddati taqallubihi. Kenapa hati itu disebut sebagai qalb? Karena li syiddati taqallubihi, karena dia dinamis, berubah-ubah dia. Gitu. Makanya kenapa kita doanya itu ihdinas siratal mustaqim. Karena kita berinteraksi dengan apa? Dengan hati. Gitu. Hati ini, ya, hari ini baik, ya, nanti beberapa saat lagi mungkin dia akan buruk. Gitu. Ya. Maka Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ma'alajtu syai'an asyaddu min niyati. Dia mengatakan, aku tidak mendapati satu pekerjaan yang paling berat dalam kehidupanku selain mengkondisikan hati dan niat. Baik. Jadi asyad itu kata Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Ya. Jadi luar biasa. Maka di sini kemudian pentingnya kemudian kita menjadi orang-orang yang berupaya untuk ikhlas, gitu. Yang ikhlas ini dari kata-kata khalasa. Khalasa itu artinya murni, jernih, bening, tak tercampur dengan sesuatu yang lain, gitu ya. Ya, gitu. Itu orang Arab kalau sudah menyelesaikan pekerjaan itu dia bilang apa? Khalas. Ya, ya. Khalas itu karena tidak ada lagi sesuatu yang semua sudah beres, semua sudah bersih, gitu kan. Maka disebut khalas. Ya. Dari kata-kata khalas, ya. Ya, pelakunya namanya khalis. Khalis adalah orang yang bersih, gitu. Ya, yang murni. Nah, makanya Al-Quran memberikan satu perumpamaan atau satu
gambaran yang sangat jelas dalam hal ini. Ya, wa inna lakum fil an'amil 'ibratan nusiqum mimma fi butunihi min baini farthi wa damin labanan khalisan sa'igal lisyaribi. Jadi ada istilah labanan khalisan. Nah, di perut hewan itu, ya, itu ada tiga jalur jalur kotoran, ya. Ya, kemudian ada di tengahnya itu ada jalur susu, gitu. Kemudian di sampingnya lagi itu ada jalur darah, gitu. Ya. Nah, tiga jalur itu tidak bercampur antara satu dengan yang lain. Susu yang ada dalam perut, ya, hewan ternak itu tidak bercampur dengan kotoran darah, ya, ataupun kotoran, gitu. Tidak tercampur. Makanya Allah mengungkap dengan istilah labanan khalisan, gitu. Itu susu murni. Nah, artinya susu yang tidak tercampur dengan sesuatu yang lain. Khalis disebut. Ya. Nah, sedangkan misalnya ada sesuatu yang murni kemudian tercampur di dalamnya ada kotoran, dan kita berupaya untuk mengeluarkan kotoran itu, maka orang Arab menyebutnya sebagai akhlasa, yaitu upaya membersihkan sesuatu yang murni itu dari kotoran yang mencampurinya, ya. Kemudian lahirlah kalimat ikhlas tadi. Akhlasa yukhlisu ikhlasa wa mukhlisan, gitu. Ya. Maka kita ini berada dalam jalur ini. Maka ikhlas adalah upaya seorang hamba di dalam membersihkan, ya, dirinya, motivasinya, ya, niatnya dari kotoran-kotoran yang mencampurnya itu. Ya, kadang-kadang kita ini, ya, sebentar kita ini benar lurus niatnya, gitu. Tapi kadang-kadang kemudian dia berubah, gitu. Ya, gitu. Dia berubah, gitu. Makanya di situ kemudian, ya, kita dari rumah sudah siap sholat, gitu, ya. Ketika takbiratul ihram Allahu Akbar, tiba-tiba ada motif yang lain masuk dalam hati kita, ya, ingin dilihat orang, ya, ingin dinilai orang, gitu, ya, gitu. Itu tidak lagi murni, tidak lagi ikhlas. Padahal baru saja dia mengatakan qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Dan itulah setan mengganggu orang, ya. Kemudian menggelincirkan niatnya itu hingga kemudian menjadi niat yang tidak bersih, gitu. Maka upaya kita terus, ya, untuk menjadikan diri kita menjadi orang yang mukhlis, orang yang senantiasa belajar keikhlasan, orang yang senantiasa berupaya membersihkan hati kita dari hal-hal yang mengotorinya, gitu. Makanya ada satu kutipan dari Syekh Shalih Al-Munajjid, beliau mengatakan kepada kita, la tahtakir amalan, kata beliau, ya, jangan pernah meremehkan satu amal, kata beliau. Qaddamtahu biniyatin khalisah, yang kamu lakukan dengan keikhlasan, dengan ketulusan. Fal qalil ma'al ikhlas kathir, sebab yang sedikit yang dilakukan dengan ikhlas itu akan menjadi banyak. Makanya dulu ada seorang sahabat, ya, yang masuk surga tapi belum melakukan sholat, belum zakat, ya, belum puasa, boro-boro haji, gitu. Sholat saja belum, ya. Baru syahadat, ya, langsung maju ke medan perang, syahid di medan perang itu, ya. Dan Nabi SAW mengatakan, huwa fil jannah, dia di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Ini. Jadi baca syahadat langsung berlari ke medan perang pada saat itu, medan perang Uhud, ya. Amr bin Thabit radhiyallahu anhu,
Ini sahabat Rasul SAW. Belum beramal dalam konteks amal-amalan yang lain, gitu kan. Selain daripada keyakinannya, keikhlasannya, ya, dengan persaksian asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah itu, dia gunakan itu dan syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah antarkan, ya, baginya surga. Gitu. Maka di sini betapa luar biasanya penghargaan Allah Subhanahu wa taala kepada mereka orang-orang yang ikhlas dalam beramal. Makanya Nabi SAW mengatakan, akhlis, kata beliau, yakfikal qalil, ikhlaskan dalam amal, maka yang sedikit itu akan menolongmu. Gitu. Ya. Jadi ternyata tuntutan amal itu, ya, bukan yang banyak, bukan. Ya. Bukan aktsaru amala, bukan yang banyak amalnya, tetapi yang ahsanu amala. Gitu. Gitu. Dan Allah mengatakan, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Gitu. Jadi amal yang paling ahsan. Ahsan itu, kata Imam Fudail bin Iyad, punya dua syarat. Yang pertama adalah akhlasuha, ya, yang paling ikhlas dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua wa aswabuha, yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Kalau dua ada syarat ini, ya, walaupun bisa jadi amalnya sedikit, gitu ya, tapi bisa jadi itu akan menolong dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi mengatakan, akhlis yakfikal qalil. Ikhlaskan segala amal, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencukupi. Nah, saudara kaum muslimin berbahagia. Nah, ini apa namanya? Al-ikhlas. Makanya dalam konteks silsilah amalan hati ini, ikhlas menjadi bab pertama yang dibahas. Makanya Al-Imam Nawawi rahimahullah, beliau menulis dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah itu tentang satu hadis yang sangat utama, ya, dalam Islam, yaitu hadis tentang niat. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ya. Nah, jadi ini hadis tentang niat. Kenapa niat ini? Karena dia adalah merupakan satu di antara bab yang sangat penting yang harus kita. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan, dakhala fi 70 baban, ya, min abwabil fiqh. Ya, bab niat ini masuk ke dalam 70 bab, ya, pembahasan masalah-masalah fikih. Gitu. Ini pentingnya niat kita di dalam konteks ini. Nah, para hadirin, para bapak ibu yang berbahagia, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din. Ya, mereka tidak diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala melainkan, ya, untuk mengikhlaskan, ya, agama ini. Ya, para ulama mengatakan, menafsirkan firman Allah, ya, akhlasa, ya, ad-din artinya minar riya, ya, mengikhlaskan perkara-perkara menjalankan ketaatan beragama ini, ya, itu dari riya, gitu, dari motif selain Allah Subhanahu wa taala. Ya kan, di sana ada riya, ada sum'ah, gitu. Kalau sum'ah itu ingin didengar, gitu ya. Kalau riya ingin dilihat, itu motifnya begitu. Makanya dulu para salafus saleh itu kalau bangun malam itu buka keran saja pakai hati-hati. Biasanya kalau keran, kalau kita buka malam itu kedengeran kemana-mana, ya, gitu kan. Itu buka keran saja Pak, itu hati-hati para salafus saleh itu, agar tidak terdengar sama tetangganya. Menjaga amal itu sampai demikian luar biasa. Menjaga keikhlasan itu sampai demikian luar biasa. Ya. Kalau kita kadang-kadang kerannya kita buka biar orang semua dengar. Nah, gua bangun malam nih, gitu. Nah, gitu, kan gitu. Supaya kedengaran. Gitu. Masya Allah, gitu. Gitu, iya. Jadi luar biasa mereka di dalam menjaga ini. Makanya Allah mengatakan,
Salah satu di antara sifat orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kulli awwabin hafiz. Awwab hafiz. Orang yang bertakwa itu senantiasa bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hafiz adalah orang yang ketat di dalam menjaga amalnya. Menjaga keikhlasannya beramal. Ya. Ya. Bahkan dulu Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu itu beliau dikenal masyarakat sebagai orang yang pelit. Ya. Di Madinah itu terkenal pelit banget orang ini. Ya. Gitu. Tapi pada saat beliau wafat, ya, orang-orang miskin, para janda, ya, anak-anak yatim kehilangan, ya, bagian uang dan makanan yang biasa dikirim oleh orang yang tidak dikenal. Mereka tidak tahu, yang penting sudah ada uang dan ada makanan di situ. Dan itu berlangsung selama belasan tahun tanpa diketahui siapa yang mengantarkan uang ke rumah mereka, tanpa mereka tahu siapa yang kemudian menaruh makanan gandum yang ada di rumah mereka. Tidak ada yang tahu. Kecuali pada hari di mana Al-Imam Ali Zainal Abidin wafat, semua pasokan itu terhenti. Baru mereka sadar, oh ternyata ini orang yang dikenal sebagai orang yang pelit, justru mereka itu dia adalah orang yang sangat dermawan. Gitu ya. Subhanallah. Ada orang yang mampu menjaga itu baik. Ya. Ada orang yang mampu menjaga amalnya sedemikian rupa, belasan tahun dilakukan, ya, tanpa diketahui oleh siapa. Baru mereka sadar pada saat para orang yang memandikan, beliau melihat, ya, ada hitam legam yang ada di pundak beliau, ya, sebagai bekas memikul sesuatu. Baru diketahui, baru sadar mereka. Itulah ini apa nama, seni beramal. Ya. Dan seni beramal tingkat tinggi itu namanya ikhlas. Ya. Menjaga keikhlasan itu. Ya. Ya. Dan ini jarang orang yang bisa melakukan. Ya. Karena sedekah itu biasanya yang paling diutamakan sirron wa alaniyah. Ada sedekah itu sir. Sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang diberikan secara terang-terang. Dan para salaf itu mampu melakukan itu. Nasr Marbai. Ya. Dulu di Baghdad 4 tahun itu tidak turun hujan. Kota Baghdad, ya, gak ada yang turun hujan. Ya. Para ulama-ulama yang hebat-hebat itu telah keluar rumah mereka dan mohon minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala, istisqa. Tapi belum juga turun hujan. Adalah Muhammad Al-Munkadir, oleh seorang tabi'in. Ya. Biasanya beliau kalau malam datang ke salah satu masjid di Baghdad itu untuk melakukan sholat malam. Tapi dia dikagetkan ketika ternyata di dalam masjid itu ada seseorang yang sedang berdoa kepada Allah. Dia dengerin doanya. Mengatakan, ya Allah, seluruh hambamu telah bersimpuh di hadapanmu meminta hujan. Tapi sampai hari ini, malam ini engkau belum juga menurunkan hujan. Maka saya bersimpuh di hadapanmu malam ini, ya, tolong turunkan hujan sekarang juga. Ini nadanya doanya agak ngancem gitu ya, gitu ya. Gitu. Muhammad Al-Munkadir, ya, ini heran lihat orang doa kok ngancem-ngancem gitu. Gitu ya.
Tapi luar biasa, di luar sana itu guntur menggelegar luar biasa. Kilat menyambar-nyambar. Akhirnya turun hujan deras malam itu. Luar biasa disaksikan oleh Muhammad Al-Munkadir. Doa seorang hamba yang tidak dikenal itu langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dan turun hujan sangat lebat. Sampai waktu subuh, mata Muhammad Al-Munkadir tidak pernah lepas pandangannya dari orang itu. Siapa orang itu? Dia ingin tahu siapa dia ini. Akhirnya diikuti terus. Sampai setelah sholat subuh, dia ikuti kemana dia pergi. Ternyata dia pergi ke pasar. Ternyata dia hanya seorang tukang sol sepatu. Sol sepatu, Pak. Ya, Masya Allah. Gitu kan. Akhirnya Muhammad Al-Munkadir menghampirinya dan ingin mengenalnya. Ya. Wahai si fulan, saya adalah hamba Allah. Saya ingin kenal dengan Anda. Ya. Saya tadi malam dengar kamu berdoa kepada Allah. Dan subhanallah Allah mengabulkan peribatan. Si hamba tadi ini, orang tadi itu marah. Melihat apa yang dilakukan itu dilihat oleh orang. Ya. Ya, dia mengatakan, apa urusan kamu? Apa urusannya mencampuri urusanku dengan Tuhanku? Dia mengatakan gitu ya, gitu kan. Akhirnya apa? Dia meninggalkan Muhammad Al-Munkadir sendirian. Dan malam berikutnya Muhammad Al-Munkadir datang lagi ke masjid Baghdad itu dan dia lihat orang ini sudah ada di masjid itu dan berdoa kepada Allah. Dia mengatakan doanya begini, ya Allah, rahasia antara diriku dengan engkau telah tersingkap di hadapan salah satu makhlukmu. Ya. Maka aku mohon kepadamu, tolong wafatkan aku. Maka dia tenggelam di dalam sujudnya yang lama itu. Sampai dengan waktu subuh dia masih sujud. Dan Masya Allah, ternyata beliau wafat dalam sujudnya. Ini kisah rahasia seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu ada pada keikhlasannya. Keistimewaan kita di hadapan Allah sungguh terletak pada hati dan keikhlasan kita. Maka Allah mengatakan, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Paling bertakwa adalah orang yang paling mampu menjaga amalnya. Awwabin hafid. Kadang-kadang kita kan suka beramal, banyak beramal. Tapi kita lupa menjaga amalnya. Ya. Makanya nanti orang yang bangkrut di akhirat, kata Nabi SAW, itu bukan orang yang tanpa amal, banyak amalnya. Ya. Iya kan? Banyak beramalnya, banyak. Ya. Orang yang bangkrut di akhirat itu adalah orang yang banyak amalnya. Tapi amalnya itu tidak mampu menutup ya, keburukannya itu. Hingga diambil kebaikan-kebaikannya. Tidak mencukupinya hingga ditimpakan dosa orang lain kepadanya. Orang yang bangkrut. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala, kata Allah. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabun annahum yuhsinuna sun'a. Kata Allah, maukah aku kabarkan kepada kalian orang yang paling merugi amalnya? Yaitu orang yang salah di dalam beramal. Orientasinya salah. Tujuan amalnya salah. Motif amalnya keliru. Ya, bukan untuk Allah. Apakah mereka akan melihat amalnya? Iya, mereka akan melihat amalnya. Amalnya itu bahkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jabal At-Tihamah. Ya, seperti gunung yang sangat menjulang tinggi itu. Faja'alahu Allahu haba'an manthura, tapi kemudian ya, gunung itu tidak punya bobot di hadapan Allah. Jadi amal yang banyak itu nggak punya bobotnya. Bagaimana mungkin
Allah akan menimbang. Makanya Allah tidak akan menifala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak akan timbang sedikit pun dari amalnya. Amal banyak tapi nggak ditimbang. Bapak kalau datang ke pabrik beras, ya, itu biasanya kulit beras apa namanya itu, gabah itu, ya. Nah, itu, iya, itu nggak perlu ditimbang kalau itu, ya kan? Kenapa nggak ada isinya? Gitu. Nggak ada isinya. Orang ambil aja 1 karung, 2 karung, ya, 3 karung, berkarung-karung silahkan diambil, tapi nggak pernah ditimbang dia. Ngapain ditimbang? Nggak ada artinya. Baru kalau gabah yang ada itu ditimbang dia. Ya. Makanya Allah tidak menimbang. Falanuqimu lahum yaumal qiyamah. Kenapa? Karena nggak ada isinya, nggak ada bobotnya. Bahasa kita namanya gabung gitu ya. Gabung itu nggak ada isinya. Gitu. Jadi bagaimana akan menimbang amal itu? Kata Allah. Ya. Nah itu. Ya. Dan akan berbobot kalau apa? Kalau dia dilakukan dengan keikhlasan. Makanya ya, fal qalil mal ikhlas kathir, kata dia. Amal yang sedikit tapi ikhlas maka dia berbobot. Gitu kan? Berbobot. Ya. Maka di sini saudara berbahagia, penting kemudian menjaga keikhlasan ini dalam konteks kehidupan kita. Nah, saudara berbahagia. Kemudian nah itu mana ikhlasnya. Jadi ikhlas tarkur riya, ya. Jadi apa namanya, menghilangkan riya. Ya. Ya, Al-Imam Al-Qayyim mengatakan bahwa orang yang ikhlas juga adalah al-muwahhid disebut. Jadi orang yang dinamakan mukhlis hakikatnya dia adalah muwahhid. Orang yang memurnikan tauhidnya kepada Allah. Itu adalah orang yang ikhlas. Ya. Makanya surat Ikhlas, Al-Ikhlas itu bunyinya bagaimana? Qul huwallahu ahad, gitu ya. Allahus samad, gitu ya. Nah, ini. Maka di sini kemudian. Jadi kalau kita lihat hamba-hamba Allah yang muwahhidun, yang memurnikan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya, itulah orang yang ikhlas. Seluruh ketaatan kita kepada Allah, seluruh upaya kita dalam mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat lillah. Ya, makanya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. La syarika lahu. Ya, tidak ada tandingan. Ya, jadi hanya untuk Allah SWT. Nah, kalau kita hanya tunjukkan itu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan mengantarkan kita menuju tempat yang paling membuat kita berbahagia, itu surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudara berbahagia, ini barangkali sedikit dulu terkait dengan keikhlasan, ini baru muqaddimah. Muqaddimah tentang keikhlasan. Insyaallah mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga hati kita dan kemudian menjadikan diri kita orang-orang yang senantiasa mengikhlaskan seluruh amal dan ketaatan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian sedikit yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qali hadza fastaghfirullahi wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ya. Keikhlasan, iya, baik. Jadi Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam Al-Ihya Ulumuddin beliau mengatakan begini. Ini tangga menuju keikhlasan, ya. Tangga yang harus kita titi menuju keikhlasan. Ini mengatakan apa? An-nas kulluhum halka illal alimin. Ya. Semua manusia itu akan celaka. Kecuali apa? Kecuali dia melangkahkan kakinya untuk menjadi orang yang berilmu dulu. Itu babul ilmu. Ini tangga awal. Kalau kita ingin menuju keikhlasan, maka tangga yang harus kita titi adalah al-ilm. Ilmu dulu. Ya. Gitu. Bagaimana orang ada ikhlas kalau nggak punya ilmu? Nggak akan ikhlas. Kalau orang nggak paham, biasanya nggak akan ikhlas.
Pemahaman inilah yang akan mengantarkan orang menuju kepada keikhlasan. Ilmu inilah yang akan mengantarkan orang memiliki keikhlasan di dalam beramal, sebab dia tahu amalnya itu. Ya. Dia tahu konsekuensi dari amal yang dilakukan itu, maka dia akan ikhlas. Ya. Jadi menata diri menjadi orang. Kemudian mengatakan, tidak cukup berilmu, kata beliau, harus memasuki tangga kedua. Wal alimuna kulluhum halka illa al amilin. Orang yang berilmu itu pun juga akan celaka, kecuali dia harus menaiki tangga selanjutnya, yaitu apa? Mengamalkan ilmunya itu. Gitu. Jadi orang berilmu gak cukup. Ya, dia harus meniti tangga mengamalkan apa yang dia tahu itu. Maka dalam sebuah asar dari Rasul kita Muhammad SAW, man izdada ilman wa lam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'ada. Barang siapa yang bertambah ilmunya tapi tidak bertambah amal dan hidayahnya, ya, maka tidak menambah sedikit pun kedekatannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali terus menjauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Ini innal alim. Jadi kita harus beramal. Tapi kata beliau, wal amiluna halka kulluhum halka illal mukhlisun. Orang yang beramal juga itu punya potensi celaka. Ya, orang beramal itu punya potensi celaka. Makanya kan ada orang beramal, ada orang salat, tapi Allah mengatakan kepadanya apa? Wawailul lil musallin. Gitu. Itu celaka. Gitu. Jadi orang beramal saja itu juga bisa celaka. Illal mukhlisun, kecuali orang-orang yang mengikhlaskan diri kepada Allah. Jadi kalau kita sudah beramal, disitulah kita belajar untuk terus apa? Mengikhlaskan diri kita, membersihkan motif-motif yang mencampurinya, gitu ya. Kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, gitu. Dan dia mengatakan lagi yang terakhir, wal mukhlisuna fi khatarin azim, dan orang yang ikhlas itu pun juga masih berada dalam bahaya yang besar. Gitu ya. Artinya apa? Harus senantiasa mawas diri di dalam mengkondisikan hati dan niatnya. Itulah yang dikatakan oleh Imam Sufyan Tsauri tadi, ma'alaztu syai'an asyaddu min niyati. Tidak ada satu pekerjaan yang lebih berat kecuali mengkondisikan niat dan keikhlasan hati. Itu yang paling penting. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Gitu ya. Makanya kita tahu ihdinas siratal mustaqim, doa kita, ya Allah tunjuki aku jalan. Kenapa tunjuki jalan yang lurus? Sebab ujung jalan ini kita nggak tahu. Ya, ujung jalan kita ini kita nggak tahu. Kita nanti wafat dalam kondisi yang baik atau buruk itu kita nggak tahu. Akhir kehidupan kita, episode akhir hidup kita ini tidak ada seorang pun yang tahu. Makanya kita hanya mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjuki kami jalan yang lurus. Sebab ujung jalan itu kita tidak tahu. Jadi ujung jalannya kita nggak tahu. Maka inilah sesuatu yang harus senantiasa kita lakukan. Jadi kalau tahapan-tahapannya tadi apa ya? Al-ilm, kemudian al-amal, kemudian al-ikhlas, kemudian baru menyikapi dengan mawas diri terus-menerus, dan itu yang disebut sebagai al-mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Gitu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah. Demikian barangkali jawabannya. Jazakallahu khairan. Oke, alhamdulillah. Terima kasih. Silakan. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.